Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Cancer, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai musim gerhana 2023. Karena kemarin di 21 April dan di 5 Mei kita bertubi-tubi diserang oleh energi gerhana. Kita akan mulai ya dengan gerhana bulan untuk kamu. Gerhana bulan kali ini jatuh di konstelasinya Scorpio, yang artinya untuk Cancer, terutama Cancer Ascendant atau Rising, Scorpio adalah rumah kelima kamu. Rumah kelima adalah rumah kreativitas, rumah ekspresi diri, rumah anak-anak. Kalau misalnya kamu sudah menjadi orang tua, rumah kelima adalah rumahnya anak-anak kamu, gitu loh. Ini juga rumah inner child kita. Kita merasa bahagia dengan diri kita, anak kecil di dalam diri kita, gitu loh. Makanya rumah kelima erat kaitannya dengan kreativitas karena inner child kita tuh bahagia. Kalau inner child bahagia, otomatis kita bisa berpikir dengan jauh lebih kreatif, ya kan? So anyway, kita lihat ya, ada kartu tarot apa nih yang akan keluar untuk kamu. Wow, oke. Oke. Nah, energi kamu adalah Ten of Swords, Six of Swords, dan Judgment. Cancer, ini kayaknya ada trauma dari masa lalu, mungkin sekali dari masa kecil kamu yang sebaiknya kamu tutup, sebaiknya kamu selesaikan, sebaiknya kamu sembuhkan, sebaiknya kamu transformasi atau kamu rubah, kamu modifikasi, kamu renovasi gitu loh. Karena energi gerhana bulan adalah energi di mana kita dipaksa untuk bisa menutup sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Jadi ending, penyelesaian, penutupan, siklus kehidupan. Di sini diawali dengan Ten of Swords. Ini kan energi yang ya ditusuk bertubi-tubi gitu kan. Tapi yang saya rasakan di sini karena ada di rumah kelima, mungkin trauma, ada kejadian yang traumatis yang kamu alami saat kamu tumbuh kembang. Mungkin saat kecil, benar-benar saat kecil gitu ya, dari umur 0 sampai 7 tahun, atau saat remaja, atau ya pokoknya sebelum kamu akil balik lah, sebelum kamu menjadi perawan atau menjadi perjaka. Karena di sini yang saya rasakan nih, karena itu nggak sembuh-sembuh trauma kamu itu, sekarang sedikit banyak tuh mempengaruhi kehidupan kamu, mempengaruhi bagaimana kamu berhubungan dengan orang lain. Dan diikuti dengan Six of Swords, ini kan energi kedamaian. Kita berjalan ke arah air yang lebih tenang, ya kan? 10 ke 6 ada selisihnya 4 kan. Dimana 4, Four of Swords itu adalah energi istirahat, energi penyembuhan. Jadi
Kamu diminta untuk menyembuhkan diri nih. Agar apa? Agar supaya inner child di dalam diri kamu tuh bahagia lagi. Ini yang saya rasakan nih, kamu sulit bahagia nih, Cancer. Sulit sekali bahagia. Kamu mungkin kalau misalnya ada hal atau ada orang yang membuat kamu sebenarnya bahagia, kamu denial, kamu menyangkalnya, kamu kayak mau apa nih orang? Ini pasti akan ada kejadian buruk apa nih? Kalau misalnya gue terlalu bahagia nih, biasanya nanti kalau gue terlalu banyak ketawa, biasanya nanti malam atau besok gue nangis gitu loh. Jadi kayak yang saya rasakan nih, kamu jadi cynical, kamu sinis terhadap dunia, terhadap kehidupan. Karena kamu udah gak percaya lagi. Ini Ten of Swords loh. Ini kan energi kematian. Kamu udah gak percaya lagi sama kebahagiaan. Jadi saya gak tahu trauma apa yang kamu alami. Bisa jadi juga trauma mungkin dari relationship kamu yang terakhir. Jadi hubungan kamu dengan pasangan kamu yang terakhir, dengan mantan kamu, hancur berantakan, gagal, gila-gilaan. Kamu trauma di situ, bisa seperti itu. Tapi di sini yang lebih saya rasakan adalah energi dari masa kecil kamu, jauh di masa lalu kamu, yang kamu bahkan mungkin nggak tahu eksistensinya. Tapi sekarang di usia kamu yang sekarang, sedikit demi sedikit trauma itu tuh keluar lagi, ke-trigger lagi, gitu loh. Jadi dengan adanya Four of Swords di tengah-tengah, ya kan, 10 kurang 6, 4 pedang di tengah-tengah, kamu harus bisa menyembuhkan hal itu agar supaya kamu bisa keluar dari energi yang menyakitkan itu ke kedamaian, ke energi yang lebih menenangkan. Ini kartu terakhir Judgment nih, artinya ini udah waktunya banget nih. Ini gerhana bulan, ini mungkin akan memaksa kamu gila-gilaan, memaksa kamu mungkin gak gila-gilaan tapi kayak akan ada, ini kan energi gerhana nih bisa sampai berlangsung sampai dengan 6 bulan. Kita bisa merasakannya sampai 6 bulan ke depan. Ini bisa jadi energi gerhana bulan ini di Scorpio untuk kamu, bisa jadi tuh akan terus menerus men-trigger kamu, membuat kamu jadi aware, jadi sadar bahwa gue gak bisa nih diginiin, gue trauma nih gue diginiin. Tapi justru itulah yang harus diselesaikan oleh kamu. Itulah yang justru harus disembuhkan oleh kamu. Karena ini udah panggilan terakhir nih, Judgment. Kamu gak bisa lagi bawa-bawa trauma itu ke masa depan. Kamu gak bisa lagi menuju ke masa depan dengan masih ada rasa trauma terhadap sesuatu tersebut. Gitu loh. Jadi, do it, lakukan. Sembuhkan apa yang membuat kamu trauma. Ya, tapi mungkin yang terutama adalah sadar dulu ya. Sadar, apa sih sebenarnya yang bikin gue trauma? Kenapa sih kok gue ke-trigger cepet banget? Kalau udah, misalnya, kalau udah ngomongin seseorang selingkuh dari pasangannya, kayaknya gue kok cepet banget ngamuknya, cepet banget gue marahnya, keselnya, ngambeknya. Karena mungkin waktu kecil, kamu menyaksikan orang tua kamu berselingkuh. Misalnya, papa kamu berselingkuh sama orang lain dan dia memperkenalkannya kepada kamu, selingkuhannya itu. Meminta kamu untuk jangan bilang-bilang mamah ya, jangan bilang-bilang ibu ya. Misalnya tuh seperti itu. Dan akhirnya itu bikin kamu trauma. Kamu takut nanti pasangan kamu akan seperti itu juga. Kamu takut pasangan kamu akan berselingkuh juga. Kamu takut pasangan kamu akan berusaha merahasiakan selingkuhannya dengan anak kamu. Yang mungkin yang pastinya anak dia juga gitu kan. Jadi trauma-trauma kayak gitu yang masih terbawa sampai sekarang. Dan itu yang harus diselesaikan, harus ditutup. Harus ditinggalkan. Karena masa depan kamu itu akan jadi jauh lebih mudah, lebih simple, lebih sederhana, lebih terang. Apabila kamu tidak disibukkan, diribetkan dengan trauma-trauma yang terus-menerus bikin kamu ke-trigger. Ke-trigger tuh maksudnya triggering tuh kayak dikit-dikit kamu marah, dikit kamu ngamuk, dikit-dikit kamu ngambek karena trauma kamu ke-trigger, terpetik gitu loh. Nah itu yang harus diselesaikan. Ini ada hubungannya sama inner child aja yang saya rasakan nih, karena di rumah kelima. Jadi anak kecil di dalam diri kamu tuh nggak bahagia. Gimana caranya supaya bahagia? Ya trauma itu harus disembuhkan dulu, oke?
So anyway, sekarang kita lihat energi gerhana matahari kamu ya. Apa yang akan kamu mulai nih dengan energi ini? Gerhana matahari kali ini jatuh di konstelasi Aries, dimana artinya untuk kamu, Aries adalah, terutama Cancer Ascendant atau Rising, Aries itu adalah rumah ke-10 kamu. Rumah ke-10 adalah rumah status kita di depan publik. Ini rumah yang paling kelihatan sama orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita berada di rumah ini, kita tuh bisa jadi populer lah. Bisa paling kelihatan rumah ini, paling terang benderang karena posisinya di atas dekat matahari. Rumah public status, rumah profesi kita, pekerjaan kita yang bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang di sekitar kita, gitu loh. Jadi ini rumah ke-10 ini adalah rumah apa ya? Rumah karir kali ya, bisa dibilang tuh rumah karir kita, profesi kita lah. Apapun tangga karir yang kita naiki, apapun profesi yang kita lakukan, kan biasanya itu yang dipandang orang kan. Biasanya kalau kita kenalan sama orang baru, pasti kan pertanyaan orang tersebut adalah, hey Cancer, senang berkenalan sama kamu. Kamu kerja apa? Atau kamu kerja di mana? Biasanya gitu kan. Nah itu rumah ke-10. Makanya ini rumah yang paling kelihatan. Yang paling publik tuh paling pengen tahu mengenai rumah ke-10. Oke, so ada hal baru nih yang akan kamu alami di sini karena energi gerhana matahari adalah energi baru. Kalau di sini kan kamu ending kan, menutup trauma kamu. Di sini kamu memasuki siklus kehidupan yang baru, yang ada hubungannya dengan profesi kamu, karir kamu, status kamu di depan publik dan lain-lain. So kita lihat ya, ada kartu apa nih yang mau keluar buat kamu. Wow. Oh Lord. Kamu mendapatkan The Moon dan Ten of Swords. Lihat nih Cancer. 2 kali Ten of Swords. Gila kan? Ini bener-bener nih, inner child kamu nih harus dibikin bahagia. Di 6 bulan ke depan ini misi kamu adalah membuat inner child kamu bahagia aja. Anyway, permulaan kamu yang baru adalah berani menatap kehidupan. Berani menghadapi tantangan baru dalam kehidupan, meskipun dalam kegelapan, meskipun dalam derita, meskipun dalam kebingungan. Ini The Moon kan, meskipun dalam kayak gue akan terus berjalan, gue akan terus berani, gue akan terus bergerak, meskipun gue nggak tahu jalan ini akan membawa gue kemana gitu loh. Meskipun gue nggak tahu profesi ini atau pekerjaan ini akan memberikan gue kesuksesan atau enggak, tapi gue harus terus bergerak, gue harus terus bekerja gitu loh. Jadi awalan kamu di sini di gerhana matahari ini adalah, meskipun misalnya kamu baru aja memasuki kantor baru gitu ya, kamu baru bekerja di perusahaan baru atau kamu baru punya profesi baru, dan kamu nggak yakin kamu akan senang apa enggak di pekerjaan itu, di perusahaan itu, atau apakah memang pekerjaan itu akan memberikan kesuksesan untuk kamu, tapi kamu tetap harus percaya. Kamu tetap harus terus bergerak, berjalan, maju gitu loh. Karena Ten of Swords, yes, ini adalah energi komplit, energi selesai, udah beres gitu kan. Ini 2 kali nih kamu dapat nih. Dimana di sini yang saya rasakan, ini adalah kamu sedikit demi sedikit berdiri. Ini kan orang jatuh kan, gambarnya orang jatuh. Di sini gambarnya orang terduduk, ada pedang-pedang menusuk dia gitu kan. Tapi semua di dalam tarot, angka 10 adalah angka penghabisan, yang kemudian kita balik lagi ke angka 1, Ace, angka permulaan. Jadi di sini kamu harus bangkit lagi. Dan di sini yang saya rasakan, kamu mungkin akan kesulitan untuk bangkit lagi, atau bukan kesulitan lah, tapi paling tidak kamu
kayak gak yakin gue untuk bangkit lagi tuh, kayaknya gue udah gak ada semangat gitu loh. Karena gue udah jatuh sakit gila-gilaan, gue gak tahu nih bisa bangkit lagi apa enggak. Tapi justru perubahan yang akan kamu dapat dengan gerhana matahari ini adalah kamu percaya lagi sama kehidupan, percaya lagi sama kuasa Tuhan, bahwa segelap-gelapnya jalan yang akan gue lalui, gue yakin Tuhan pasti bersama gue. Karena gue balik lagi nih ke angka 1, Ace of Swords. Jadi Ten of Swords di sini yang saya rasakan adalah kamu sedikit demi sedikit perlahan-lahan bangkit kembali. Bangkit dengan satu pedang aja, which is artinya pedang kebenaran kan. Ace of Swords itu kan adalah the truth, kebenaran, pedang yang paling benar gitu loh. Kamu akan yakin bahwa segelap-gelapnya, sebingung-bingungnya gue sama masa depan gue, tapi gue akan terus bergerak. Karena gue yakin Tuhan ada bersama gue. Gue yakin Tuhan pasti akan melindungi gue, gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh di sini apa ya, kayak selama kamu bisa menyembuhkan inner child kamu, terus kamu jadi bisa kreatif lagi, kamu jadi bisa ekspresif lagi dengan lebih sehat, mengekspresikan diri dengan lebih sehat. Ini udah otomatis rumah ke-10 kamu tuh akan terasa efeknya untuk rumah ke-10 kamu. Untuk karir kamu, pekerjaan kamu, status kamu di publik nih akan terasa. Karena kalau kamu udah menjadi sehat di sini, di rumah ke-5, rumah ke-10 kamu tuh pasti orang-orang juga akan melihatnya. Dan orang-orang akan wow, yes Cancer, bangkit Cancer, ayo menyemangati kamu gitu loh. Orang-orang tuh akan menyemangati kamu pastinya. Karena mereka akan melihat perubahan kamu. Tapi itu kalau kamu benar-benar menyembuhkan Four of Swords, inner child kamu, agar supaya ekspresi diri kamu dan kreativitas kamu juga menjadi lebih sehat. Nah itu yang akan terasa di rumah ke-10 kamu. Kamu akan memulai sesuatu yang baru di sini. Kamu akan mungkin memulai pekerjaan baru, mungkin akhirnya kamu akan ditawarin pekerjaan baru oleh orang lain. Kamu mungkin akan diperebutkan oleh banyak perusahaan di sini, gitu loh. Dan meskipun mungkin kamu nggak tahu jalan yang mana yang terbaik, tapi kamu pasti akan gampang memilih. Karena kamu punya pedang kebenaran di sini. Misalnya kamu akan punya banyak pilihan gitu ya. Ada banyak yang nawarin kerjaan sama kamu misalnya. Atau hal-hal baru untuk kamu misalnya. Kamu akan tahu yang mana yang harus kamu ambil, yang mana yang harus kamu jalani meskipun dalam kegelapan. Karena ada pedang kebenaran di sini. Di dalam Ten of Swords ini juga ada pedang kebenaran. Ada Ace of Swords gitu loh. Jadi awalan kamu yang baru nih adalah awalan yang akan menguntungkan ya, saya bilang. Meskipun gelap, meskipun gak jelas, meskipun kamu bingung atau gak tahu kamu harus jalan kemana untuk masa depan kamu yang lebih cerah. Tapi selama kamu melakukannya dengan bahagia, terutama inner child kamu, lebih ekspresif dan lebih kreatif, kamu akan baik-baik aja. Dan kamu yang terutama adalah kamu yakin bahwa meskipun dalam kegelapan Tuhan pasti bersama gue gitu loh. Jadi awalan kamu yang baru nih jauh lebih terang benderang daripada siklus kehidupan kamu yang sebelumnya. Dan ini yang saya rasakan memang ada siklus kehidupan baru buat kamu. Jelas banget dengan keluarnya 2 Ten of Swords. Ini siklus kehidupan kamu yang lama, terutama yang udah gak sehat, yang udah gak baik untuk kamu, itu udah pasti akan tertutup. Okay? So anyway, good luck Cancer dengan Ten of Swords-nya. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.